bicara growth rate, profitability, liquidity, solvency ratio, semua baik, tumbuh Pak. Kita akan bagikan dividen sebanyak-banyaknya 80%. Hingga 80%. Sebanyak-banyaknya Pak. Saya baca profesor lain Pak, 50%. Saya bilang itu sebelum saya masuk Ankara ya Pak, itu CEO yang terbaik yang pernah saya temuin gitu Pak. Beliau ini tim Makai Pak, unfortunately Pak, beliau ini meninggal karena bom blasting di Marriott tahun 2009. Oh iya. Pemirsa, jumpa kembali dengan saya Primus dari Mulu dalam Konvergensi, sebuah podcast dari Investor Trust yang membahas isu-isu penting untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Dan hari ini tamu kita adalah Pak Faisal Muhammad Nur, Direktur Utama PT Ankara Logistik Indonesia Tbk. Kita membahas korporasi, membahas perusahaan. Kenapa? Untuk mewujudkan Indonesia emas itu butuh lapangan pekerjaan. Ekonomi harus bertumbuh tinggi, dan karena angkatan kerja begitu besar, jumlah tenaga produktif begitu besar, maka ekonomi harus bertumbuh di atas 7%. Sudah hadir bersama saya di studio adalah Pak Faisal Muhammad Nur. Apa kabar Pak? Baik Pak Primus, kabar baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Kabar baik juga Pak. Kalau tidak baik kita berusaha selalu baik. Amin, amin. Nah, ini menarik. Saya menghadirkan Anda dalam acara ini karena kinerja dari Ankara Logistik Indonesia yang fantastik. Pemirsa, kita melihat bahwa pada tahun 2024 ada 19 new listing emiten baru yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dan dari kinerja teknikal kita melihat, tentu ada pengaruh besar dari kinerja fundamental. Dari 19 emiten baru yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dana masyarakat yang paling besar adalah dana diraup oleh PT Ankara Logistik Indonesia sebesar 860 miliar dengan harga perdana 272. Namun tidak hanya itu. Dalam perjalanan sejak listing 7 Februari sampai 29 Februari 2024, harga saham Ankara Logistik Indonesia yang berkode ALII itu naik signifikan 148%, tertinggi. Anda bisa melihat grafiknya, tertinggi. Luar biasa, sehingga sekarang market cap-nya sudah tembus 10 triliun ya. Pertanyaannya, kok bisa begini, bagaimana caranya Pak? Begitu kinerjanya cukup mencengangkan. Kita lihat berkaca tahun lalu, yang new listing itu harganya naik, kemudian jeblok lagi, dan yang kecil-kecil Pak, dapat cuma 100 miliar, 200 miliar, tapi ini size-nya cukup besar, dan harganya cukup bagus Pak. Makasih Pak Primus. Yang pertama mungkin kalau kita lihat ya Pak, harga saham di bursa itu kan market yang menentukan, gitu. Market menentukan. Market menentukan. Dan tidak ada intervensi dari kita, gitu ya. Jadi itu market. Jadi kalau saya coba menganalisa ya, ini respons masyarakat atau investor terhadap saham ALI cukup baik, gitu ya. Nah kalau kita lihat lagi kenapa cukup baik, gitu ya. Mungkin kalau saya boleh berkampanye sedikit, gitu ya. Karena saya bilang fundamental bisnis kita sangat baik. Gitu ya. ALI itu memiliki kontrak life of mine kontrak Pak dengan 2 pelanggan utama kami. Jadi 2. Sabar. ALI ini PT Ankara Logistik Indonesia. Core bisnisnya adalah angkutan. Core bisnis kita ini angkutan, mengangkut batu bara, coal barging. Yang diangkut batu bara. Batu bara. Semuanya. Semuanya batu bara. Di Kalimantan, Sumatera. Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ya. Jadi kita mungkin bicara kedua pelanggan utama kami Pak, itu punya tambang batu bara itu di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Kalimantan Timur yang ada ibu kota baru. Ya, ada satu desa namanya Desa Gunung Sari. Kemudian itu nanti dari situ kita angkut melalui tongkang sungai ukuran 180 feet. Lewat sungai ya? Lewat sungai, ya. Itu nanti sebenarnya jatuhnya kita ke customernya daripada 2 pelanggan utama kami itu. Kalau ekspor nanti kita ke anchorage point di Muara Jawa atau Muara Brau,
Kemudian kalau domestik itu karena kita harus memenuhi dua customer kami memenuhi DMO-nya, itu langsung ke JT pelanggannya. Salah satunya adalah ada PLN dan ada juga Semen Tonasa. Prosesnya adalah dari JT pelanggan utama kami itu yang ada di Desa Gunung Sari itu dibawa dengan tongkang sungai 180 feet atau sekitar 1.800 sampai 2.300 ton per tongkang. Itu dibawa sampai ke kita punya anak perusahaan kami namanya MCT, Mahakam Coal Terminal, itu di Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara. Itu tempat kita bilang intermediate stockpile, ya, ISP. Nah, itu kita tempatkan di sana. Kemudian nanti ada lagi tongkang yang 300 feet untuk ngambil, nanti dibawa ke mother vessel yang ada di Anchorage Point di Muara Braut atau Muara Jawa, atau langsung ke JT para pelanggan dari customer dari dua pelanggan utama kami. Jadi saat ini bisnis Ali hanya masih coal barging. Tetapi kalau kita bicara mengenai visi, betul Pak. Jadi anggota ini tidak sampai ke luar negeri. Tidak Pak. Kalau bisnis batubara ini Pak, para eksportir dari Indonesia, name it semua yang itu Pak, mereka biasanya FOB mother vessel. Mother vessel ya, semua ke situ ya? Semua di mother vessel. Dan biasanya mother vessel ini pihak buyer yang nyediain tuh. Jadi kita hanya sampai di situ. Berapa persen ke PLN? Kalau bicara domestik ya Pak, kita memenuhi DMO nih Pak, si dua kaplang utama kami itu Pak, itu kan sekitar 30%. 30% ya. DMO. Kemudian 70% itu yang diekspor. Nah dari 70% diekspor itu 80% itu ke China, 20% itu ke India. Oke. Ya. Jadi di luar DMO tidak ada, dan di pasar dalam negeri tidak ada perusahaan dalam negeri. Permintaan masih oke? Permintaan masih cukup baik Pak. Jadi tadi saya bilang dua pelanggan utama kami ini kami memiliki life of mine contract. Jadi sepanjang mereka masih punya reserve terhadap balik itu kontrak kita masih dengan mereka. Berapa tahun Pak? Kalau sekarang bicara terakhir dari data mereka itu, mereka memiliki 300 juta ton reserve. Sekarang kalau kita asumsikan setiap tahun kita angkut atau pelanggan utama kami menjual 10 juta ton, berarti 30 tahun depan masih berjalan. 30 tahun ya? 30 tahun. Tahun 2023 kita hanya mengangkut hampir 3 juta. RKAB yang diperoleh dua pelanggan utama kami ini tahun 2024, 2025 dan tahun 2026 itu masing-masing sebesar 7 juta ton, kemudian 10 juta ton dan 13 juta ton. Jadi kalau kita banding dengan 2023 Pak, itu lebih dari 2 kali nih untuk tahun ini. Nah, itu kenapa saya bilang fundamental bisnis kita sangat baik, karena kita udah memiliki life of mine kontrak Pak. Dengan RKAB yang udah 3 tahun ke depan sudah dapat dari Kementerian SDM. Gitu. Jadi kalau ditanya sekarang ini, ya saya bisa bilang bahwa kami memiliki established dan sustainable business model dengan confirm volume of take. Kenapa kita akhirnya IPO? Nah, itu untuk memenuhi hal itu. Sabar, tadi yang kontrak tadi, berapa tahun kontrak tadi? Life of mine Pak, sepanjang masih ada reserve ya. Sepanjang reserve, berarti 30 tahun? Let's say kalau dia punya reserve 300 juta, tiap tahun kita angkut 10 juta, berarti masih 30 tahun ke depan. 30 tahun ke depan. Nah, ini hitung-hitungan angka aja ya Pak ya. Nah, untuk IPO, dana 800 miliar lebih itu digunakan untuk apa aja? Oke. Dari tadi Bapak sebutkan sebesar 861 miliar itu setelah dipotong dengan IPO related expenses, itu netnya kita peroleh sebesar 847 miliar. Sekitar 75% kita pakai untuk melunasi sebagian hutang anak perusahaan. Jadi anak perusahaan kita ini Pak punya hutang dalam US dollar, itu kita bayarkan 75%-nya. Kemudian sekitar 21% untuk capex Pak, kita bangun lagi tongkang 180 feet, tongkang sungai, itu sekitar 15 unit, dan sisanya untuk modal kerja. Dengan kita melakukan IPO Pak, dengan kita melakukan pelunasan sebagian hutang kita pada kreditur kita ini, itu secara profitabilitas kita akan meningkat tahun ini dan tahun selanjutnya. Otomatis cash flow kita lebih baik Pak, karena kita nggak bayar bunga lagi ya. Dan yang paling penting adalah capital structure kita lebih optimal pastinya, yang akan membantu kita untuk ekspansi berikutnya. Iya. Kalau sekarang ini armada cukup apa tidak sekarang ini?
Armada saat ini kalau kita misalnya mau memiliki armada kita sendiri masih kurang sebenarnya. Kurang. Jadi saat ini Pak, per hari ini kita memiliki 36 tongkang sungai. 6 sudah ready Pak, selesai dibangun, ada di Batam. Minggu-minggu ini, dalam 2 minggu ke depan ini proses towing ke tempat lokasi kerja kita di Desa Embalut. Itu total berarti hopefully dalam 2 minggu ini 42 unit Pak, tongkang sungai. Kemudian kita sudah berkontrak tahun lalu, Agustus 2023 kita tangan untuk pembangunan 8 unit Pak, lagi progres. Minggu lalu saya baru tantangan lagi untuk pembangunan 7 unit lagi. Nanti dengan dana IPO semuanya akan menjadi berapa unit semuanya? Kita harapkan akhir tahun ini kita menjadi 57 unit. Selesai dana IPO sudah belanja semua waktu itu? Itu untuk udah pakai untuk itu tuh Pak, untuk 15 tongkang. Nah, di luar itu Pak, kita masih ada lagi, kita punya kapal tundanya, TAK. TAK itu kita sekarang punya 40 unit. Dan kita sudah berkontrak menjadi another 30 unit Pak. Jadi total kita akan memiliki 70 unit. Di luar yang kita milikin Pak, kita masih juga charter. Saat ini untuk yang tongkang sungai, 8 itu kita masih satu set dengan TAK saya Pak. Itu kita masih berkontrak freight charter tuh 15 unit. Kemudian untuk tongkang laut yang 300 feet, itu kita berkontrak dengan kontrak time charter itu 12 unit Pak. Jadi kalau ditanya apakah sekarang ini, kalau idealnya kan kita bisa, itu aset kita semua ya Pak. Kita pun masih time charter. Nah, dengan IPO ini apakah nanti yang charter tidak dibutuhkan lagi? Artinya dengan pembelian baru tadi? Saya tidak bilang dibutuhkan lagi ya Pak. Tapi kalau kita jumlah yang kita angkut Pak, kalau sekarang hanya 3 juta tahun lalu, tahun ini jadi 7 juta, berarti kan kebutuhan tongkang dan taksnya lebih banyak kan Pak. Walaupun kita udah tambah investasi Pak, 57 prediksi saya kita mungkin masih butuh juga yang time charter. Masih butuh charter ya? Masih butuh charter juga. Nah ini yang namanya perusahaan terbuka ya, apalagi listed company, itu investor menuntut growth Pak. Setuju. Tiap tahun growth. Nah ini 2023 growth-nya luar biasa, 74% pendapatan ya. Itu apakah nanti ada sustain apa tidak? Pertumbuhan pendapatan, laba bersih juga naik 102%. Ke depan ada pertumbuhan perencana berapa persen, Pak? 2020 ke 2023, Pak, dari semua rasio keuangan kita sangat baik. Bicara growth rate, profitability, liquidity, solvency ratio, semua baik, tumbuh, Pak. 2003 itu yang paling fundamental, kalau dibandingin tahun 2002 ya Pak ya. Karena kita ngangkut dari sekitar 1 jutaan menjadi 2,8 juta, hampir 3 juta lah. Kalau tadi saya sampaikan Pak, dari 2 pelanggan utama kami, dia sudah ada RKB 7 juta Pak, berarti kan kita lebih dari 2 kali juga Pak. Tahun ini kita akan tumbuh Pak, signifikan. Baik dari sisi pendapatan, laba bersih, cash flow, dan semuanya. Akan tumbuh, dan ini akan sustain Pak. Jadi karena perkiraan cadangan 30 tahun, kontrak akan sesuai dengan cadangan itu, sustainability growth nanti bisa bertahan selama 30 tahun? Masih bertahan. Nah, ini kita berada dalam dunia sekarang berubah. Sekarang orang bicara tentang ESG, Environmental, Social, and Governance. Kemudian di situ ada isu besar, ada akselerasi dan dekarbonisasi. Harus segera bergerak ke EBT, energi baru dan terbarukan. Nah ini apakah tidak menjadi ancaman terhadap bisnis batubara dan itu akan mengancam angkutan juga? Mungkin sebelum saya jawab pertanyaan Pak Primus ya, saya mau bicara dulu mengenai sisi makronya dulu ya Pak ya. Jadi kalau kita bicara perekonomian Indonesia ini 11 tahun terakhir kita tumbuh 5%. Despite waktu kita mengalami COVID ya Pak ya. Di tahun 2020 kita negatif 2,something persen, kemudian 2021 tumbuh 3,something%, dan di 2022 tumbuh menjadi 5,31% dan tahun lalu 25,05%. Jadi 11 tahun terakhir itu rata-rata sekitar 5% gitu ya. Kemudian kalau kita lihat yang buat Indonesia tumbuh itu apa sih kontribusinya? Kalau Pak Primus jauh lebih tahu dari saya. Kontributor salah satu dari mining sektor. Sebenarnya juga konsumsi domestik ya Pak ya. Mining sektor itu kontribusi terhadap GDP kita itu 11%. Dan 6,6% itu dari batu bara. Ya, jadi betapa dominannya batu bara gitu ya Pak. Kemudian kalau kita lihat juga pertumbuhan kontribusinya itu
4 tahun terakhir Pak, dari 2019 itu dari 2,3% menjadi 6,6%. Iya. Ya, itu yang kebutuhan terhadap batu bara masih cukup tinggi dan permintaan masih cukup tinggi. Iya. Kita bicara mengenai data cadangan batu bara tahun 2022 tercatat Iya. tuh 33,4 miliar. Itu 41% ada di Kaltim, sisanya itu dari 14 provinsi di Indonesia gitu ya. Nah, ini data yang saya sampaikan tuh bukan data kami ya Pak ya, itu data kami dari BPS dan juga dari Kementerian SDM gitu ya. Jadi saya disclosure dulu. Terus kemudian disclaimer dulu. Nah, kemudian produksi batu bara itu minta pertumbuhan tinggi Pak, itu 5 tahun terakhir compound annual growth rate itu 22% gitu ya. Nah, kalau kita lihat kan pertumbuhan batu bara masih tinggi. 5 tahun terakhir juga masih tetap tinggi. PLTU kita 67%, untuk pembangkit listrik 60% dari PLTU. Jadi pembangkit listrik di Indonesia itu 67% untuk PLTU. Masih dari batu bara. Jadi ketergantungan besar. Masih cukup besar. Terus kalau kita lihat juga tadi tujuan ekspor dua pelang utama kami itu ke China dan juga ke India. China permintaan batu bara untuk pembangkit listriknya itu 1,8 miliar sampai 2 miliar ton per tahun. India seperlimanya, mungkin sekitar 400-an juta ton. Jadi permintaan ekspor juga masih cukup tinggi gitu Pak. Nah, kalau kita kemarin saya hadir dalam satu economic outlook Pak, itu ada pembicara satu produsen batu bara, dia bilang ya sampai hari ini batu bara itu yang masih paling efisien. Paling efisien. Masih paling murah. Bahkan gitu. Jepang pun ketika nuklirnya terkena akhirnya impor batu bara juga. Batu bara juga gitu. Nah, tadi Bapak bicara mengenai EBT. Iya. Energi baru dan terbarukan. Sebenarnya itu Pak, proses untuk ke sana ini, yang saya jaga Bapak kita baca literatur itu, ada proses di tengahnya sebenarnya Pak. Itu kita proses ke gas, ke gasifikasi gitu ya. Energi transisi. Energi transisi. Jadi transisi EBT ada transisinya lagi gitu ya, dari gas ini gitu. Nah kemarin salah satu staf ahli Menteri SDM juga bicara, untuk proses ke gasifikasi ini Pak, kesiapannya juga masih belum juga gitu Pak. Karena apa? Mereka sekarang lagi mendorong untuk proses gasifikasinya. Kemudian habis itu pertanyaannya infrastrukturnya. Jadi untuk ke EBT ini kemarin juga kita di diskusi itu masih panjang lah gitu. Satu masih paling murah, kecuali memang nanti ya teknologi ini berkembang ya Pak. Mungkin EBT atau gas itu akan jauh lebih cepat, itu mungkin bisa aja terjadi gitu ya. Tapi kalau gitu bicara itu Pak, 10 tahun lalu saya kerja di satu perusahaan shipping Pak. Masuk segmen industrinya itu offshore support vessel. Itu kita menyediakan kapal. Kita saat itu ada 50 kapal Pak. Menyediakan kapal untuk oil and gas company untuk ke offshore. Kita punya crew boat, kita punya utility boat, kita punya HTS. Saat itu Pak, saat saya seminar di Singapura, maupun ada studi, saya baca satu universitas di Singapura, itu bilang bahwa siap-siap ya ini OSV untuk mulai investasi small scale LNG carrier. Karena apa? Abis ini mau berubah ke gas nih. Indonesia negara kepulauan, tapi pelabuhannya nggak dalam. Maka dibutuhkan small scale. Itu kita udah mulai mempelajari Pak. Dan perusahaan Singapura semua udah mempelajari. Tapi sampai hari ini saya ketemu teman-teman yang masih di OSV Pak, masih zero investasi mereka terhadap small scale LNG carrier. Jadi kalau tadi Pak pertanyaan mengenai EBT, saya melihatnya ya Pak, juga dari kita diskusi itu, masih panjang lah ini. Masih panjang. Masih panjang. Jadi yang bilang mau segera suntik mati PLTU itu masih jauh katanya. Sekarang 2024, 2040 pandai suntik mati. Nggak mungkin Pak ya. Ya kembali kepada kebijakan pemerintah juga sih ya Pak ya. Sekarang Suralaya yang seperti disampaikan Pak mau disuntik Pak. Jakarta gelap loh Pak. Gelap langsung Pak. Itu kan semua dari Suralaya Pak. Saya berapa bulan dulu ke sana Pak, saya ngeliat ada satu kapal yang kita mau akuisisi, lagi berting di sana gitu ya. Itu besar banget Pak Suralaya itu. Luar biasa Pak. Dan itu yang menerangkan Jakarta bahasa saya tuh. Habis itu disuntik mati, katanya itu yang mau disebut-sebutkan Pak. Gelap kita Pak. Jangan suntik mati. Dia ada masalah sedikit sekian jam aja, semua teriak. Teriak semuanya. Iya kan? Apalagi suntik mati. Kemudian Cina juga nggak mungkin suntik mati cepat juga kan? Nggak mungkin Pak. Industri di negeri 1,5 miliar, juga India negeri 1,5 miliar ya. Gimana suntik mati? Saya beberapa tahun lalu Pak sempat, waktu saya di fasilitas shipping company Pak, saya
pulang pergi ke China Pak, kita bangun kapal di Nanjing. Iya. Di perjalanan itu Pak dari hotel ke posisi dockyard mereka, shipyard mereka itu, saya lihat rumah-rumah itu udah pasang solar cell Pak. Iya. Saya lihat di Indonesia masih jarang lah. Gitu ya, Pak. Iya. Hampir semua rumah saya lihat itu pakai solar cell Pak. Tapi kalau tadi dibilang masih kebutuhannya 2 miliar ton atas batu bara, berarti itu kan belum mensubstitusi Pak. Iya. Mungkin mengurangi kali ya Pak ya. Iya. Mengurangi kali ya. Tapi kalau masih butuh 2 miliar ton berarti besar Iya, sekali kan. besar sekali ya. Tapi perusahaan ini sudah mempersiapkan kalau nanti 30 tahun akan datang batu bara udah habis, permintaan menurun, kita cukup sukses dalam shifting ke EBT, itu rencana kemana? Kita kalau baca visi kita ya Pak, Iya. visi kita itu kita ingin menjadi to be a leading end-to-end mining logistic and service provider yang meliputi transportation, transshipment Ya. dari produksi, eksplorasi sampai ke dengan end customer Pak. Iya. Jadi kita bicara sebenarnya dari visi kita itu kita nggak bicara coal barging sih Pak. Kita bicara lebih luas. Kita mining logistik. Ya. Mungkin kalau saat ini kita masih fokus kepada coal barging Pak, Iya. karena memang demand daripada dua customer kita itu Besar, udah kita punya masih sulit. Tadi saya bilang begitu kita investasi, itu pun bapak tanya apakah yang charter stop, saya pikir masih belum juga tuh, gitu ya. Mungkin masih butuh juga. Luar biasa, antara di pangkal investasi dan ujungnya return dekat sekali ya. Dekat sekali, dekat sekali. Nah, kita juga udah mempelajari Pak, mungkin komoditas apa yang bisa kita selain itu ya Pak, apa namanya, mungkin bisa kan nikel, iron sand. Iron sand ini Pak kita mengekspor ke Cina Pak. Untuk Cina itu bangun solar cell Pak. Solar cell itu diekspor lagi ke kita. Oke. Di permintaan mereka terhadap iron sand cukup tinggi. Cukup tinggi. Dan itu dibolehkan ekspor Pak. Bukan pasir yang biasa ya Pak. Ini iron sand untuk buat kaca, bahan baku untuk itu. Nah, ini kan kita bicara korporasi, listed company. Nanti perusahaan Ankara Logistik Indonesia juga harus memiliki sustainability report. Ya. Udah disiapkan belum sustainability report? Sudah ada Pak. Itu. Sudah ada. Sudah ada. Nah, kemudian bagaimana penerapan ESG di perusahaan ini? Kalau kita bicara ESG kan Pak, kita sebenarnya bicara saat ini saya orang banyak ESG ini masih agak belum terlalu familiar lah Pak Betul ya. Orang paling mudah tuh dibilang triple P lah zaman dulu ngomongnya Pak ya. People, planet, and profit. Iya. Jadi nggak hanya mentingin profit doang, tapi juga harus perhatikan people. Iya. Perhatikan juga planet, environment. Iya. Ya kan Pak, environment, social ini kan terkait dengan people kan Pak. Iya. Ya. Kalau sisi people, bisnis kita saat ini sangat efisien Pak. Kita hampir semua pekerjaan kita outsourcing Pak. Kita outsource kepada mitra kerja kita. Yeah. Yang which is itu adalah perusahaan lokal. Perusahaan lokal maksudnya yang di kabupaten itu Pak. Yeah. Gitu ya. Contoh, tadi anak perusahaan kita yang di MCT itu Pak, kita untuk operator kita punya belt conveyor itu perusahaan lokal Pak. Iya. Ya. Karyawan 90% karyawan desa situ. Boh. Terus kemudian ada security Pak, itu 95% orang lokal, desa situ Pak. Kemudian bicara lagi ada satu operator lagi itu heavy equipment Pak, itu 86% penduduk desa situ Pak. Jadi kalau kita bicara tadi kita memberdayakan masyarakat Pak, itu udah berjalan sebenarnya kalau begitu. Udah jadi berjalan. Untuk sosial ya? Untuk sosial. Sosial jalan. Ya. Dari sisi environment Pak, kita kita bangun Pak seperti settling pond gitu ya Pak untuk dampak dari untuk kita punya stockpile ya Pak ya, dampak terhadap waktu hujan ada cairan itu kita udah bikin gitu Pak. Kita berkontrak dengan third party juga untuk pengelolaan limbah B3 kita gitu ya. Tentunya Pak sebagai satu organisasi sebagai profit oriented company udah listed juga Pak. Kita nggak hanya sampai situ gitu Pak. Salah satu pilar kita dalam mengelola bisnis ini kan Pak mengenai continuous improvement Pak. Kita selalu bergerak untuk mencari perbaikan karena kita nggak bisa statis. Kita harus terus bergerak. Bisnis bergerak terus. Gitu. Jadi room for improvement selalu ada. Gitu. Mengapa saya tanya ESG? Environmental, Social, and Governance. Tadi disebutkan triple P. Untuk ESG ditambah 2P lagi. Jadi planet,
people, planet, and profit ya. ya. Sekarang ditambah partnership dan peace. Partnership dan peace. Ya. Jadi 5P. Nah, kalau untuk governance, saya yakin ini korporasi jalan. Sosial tadi dijelaskan. Memang environmental itu barangkali perlu ada disclosure lebih ini karena ini TBK dan saya tahu TBK kan pasti mengharapkan yang beli bukan hanya investor lokal, tapi juga investor global dan fund-fund besar. Betul. Dan fund-fund besar itu memperhatikan sustainability report. Betul. Jadi karena ini baru listing dan perusahaan baru relatif ya. Relatif baru Pak. Jadi kita berdiri tahun 2019. 2019 ya. Commercially kita 2020. Ya. Makanya kalau Bapak baca prospektusnya itu, Bapak tadi bicara growth rate itu kita bicara 2020 ke 2003, tidak 2019 itu. Jadi ini perusahaan white paper lah Pak. Luar biasa ya. White paper. Nah, mengapa Anda tertarik masuk ke perusahaan ini, Pak? Jadi baru berapa bulan, baru berapa tahun, Pak? Less than 1 year lah, Pak. Nah, itu. Less than 1 year, mungkin tepat saya join di Agustus, Pak, gitu ya. Sabar, Agustus 2023. 2023. Apa namanya? Waktu di hire masuk ke PT Angkara ini, apa mandatnya atau tugasnya, harapan dari shareholder kepada Anda? Pak Faisal harus bikin bla bla bla, harapannya. Memang tujuan utama pertama ini membantu dalam proses IPO. IPO. Jadi waktu saya dikontak sama headhunter pun saya dikasih informasi ya mengenai waktu itu sedang bekerja di PT Prasetya Mulia Eli. Ini executive education Pak, jadi masih bersinggungan dengan Universitas Prasetya Mulia. Oke. Nah, di situ dikasih kredensialnya mengenai siapa UBO-nya, planningnya apa segala macam. Langsung saya langsung tertarik. Ya, jadi saya cerita sedikit mundur ke belakang ya Pak. Waktu saya join 2000 shipping company itu Pak, saya juga direkrut saat itu untuk IPO. Cuma karena kondisinya makro yang tidak baik, proses itu jadi batal karena perusahaan nggak tumbuh, malah jadi survival. Jadi dari expansion mode berubah menjadi survival mode. Nah, saya ditawarkan ini, bahkan posisinya menjadi direktur utama gitu. Jadi waktu saya di interview pun pemanggilan bilang tolong minta saya untuk melit proses IPO ini. Saat itu tim udah ada gitu Pak. Saya menjadi koordinator lah dari dirijen aja lah Pak. Karena dari si financial udah ada, operation sudah ada, legalnya juga udah dalam proses itu. Nah memang proses IPO itu kan tidak mudah juga ya Pak ya, karena kita main dengan waktu segala macam. Kita pakai buku waktu itu Agustus Pak. Jadi saya direkrut minggu 4 Agustus, pakai buku Agustus, berarti kita punya waktu 6 bulan, which is akhir Februari. Waktu buku itu, kalau itu lewat Februari berarti kita mesti dipakai buku baru lagi apakah segala macam. Dan kita ada proses pemilu di tengah-tengah Februari itu. Dia. Nah, jadi listing tanggal 7, pemilu tanggal 14. Sebelum dia kampanye. Jadi itu sebenarnya Pak dari target awal itu mundur 7 hari Pak. Begitu ya. Kita target 31 Januari. Jadi saat itu ada ya kita menunggu principal approval dari OJK dan juga dari IDX ya. Itu ada molor itu. Jadi waktu itu kita lagi nyusun schedule baru pun dia bilang ini nggak bisa tanggal 7 Pak. Ke-12. Loh kenapa 12? Saya bilang 8 Senin Pak, itu hari libur. Kita 8 libur betul Pak. Ya. Saya bilang kalau 12, pemilu 14 sih terlalu mepet, saya bilang gitu. Isra Miraj, kemudian Kongsi Facai itu. Kongsi Facai. Jadi dibalik kita senang long weekend Pak, mungkin karyawan juga senang, tapi kita waktu itu deg-degan gitu. Jadi ke-12 saya bilang nggak bisa nih, mesti tanggal 7, saya bilang gitu. Akhirnya kita rubah lagi Pak. Dengan kondisi kan kita juga menunggu, bukan dikontrol kita kan Pak. Itu kan dikontrol di otoritas, di bursa dan OJK. Gitu. Jadi dalam prosesnya itu Pak, sepanjang Januari itu kita cukup tegang juga gitu Pak. Apalagi terakhir kita menunggu prinsipal pernyataan efektif dari OJK Pak. Itu baru kita terima Pak. Itu hampir jam 10 malam Pak. Itu pengalaman menunggu, tapi mereka kan nggak menyebutkan persetujuan Pak. Jadi pengajuan
namanya registration statement, kemudian pernyataan itu dianggap efektif. Ya. Itu menunggu gimana? Deg-degan nggak? Karena juga nggak pasti kapan selesai. Di Pak? proses itu kan Pak, waktu kita menyampaikan data-data ke mereka kan direview Pak, proses itu bolak-balik Pak. Bolak-balik ya. Bolak-balik itu. Secara online, offline gitu ya. Dan itu bilang begitu udah komplit, oke Pak ini udah komplit, kita tinggal nunggu pernyataan efektif dari OJK. Itu kita ngurus biasanya sore Pak, ya kita bicara dengan teman-teman dari underwriter. Biasanya sore Pak, sore sampai jam 6, jam 7, jam 8. Saya bilang nih, saya telepon kan, ini jam berapa saya dapat nih? Saya ingat waktu itu saya nonton basket Pak, selesai basket itu jam 8:30, saya makan malam salah satu mall gitu. Sampai jam 9 saya telepon lagi, ini belum. Yakin nggak malam ini? Saya bilang gitu. Yakin Pak. Enggak, ini udah jam 9 saya bilang gitu. Sabar, listing tanggal 7 Februari. Pernyataan efektif kapan? Itu di tanggal, kita harapin itu tanggal 2 atau tanggal 3 gitu Pak. Februari. 7 itu kan Rabu ya Pak. 5 itu Senin. Nah itu berarti 43. Di Jumat itu kita harapin Pak. Tanggal 2. Itu sampai rumah saya baru sikat gigi, baru saya baca WA udah masuk. Wah, saya bilang alhamdulillah. Berarti tanggal 7 tetap on gitu. Jadi direkrut untuk IPO ya. Untuk Memang IPO. Anda punya pengalaman sebelumnya IPO, Pak Faisal? Pengalaman meng-IPO perusahaan-perusahaan? Mungkin ini berjodoh aja ya kali Pak ya. Jadi berjodoh. Jadi waktu saya dipanggil interview gitu ya, saya bercerita, ditanya dari CV saya gitu Pak. Saya pernah di shipping company Pak, 4 tahun. Dari 2014 sampai 2017. Waktu di PT apa itu? PT Barunaraya Logistik Pak. Dan di situ saya kan dalam proses persiapan IPO juga Pak. Kita udah punya, udah tunjuk semua konsultan hukum, konsultan keuangan, segala macam sampai underwriter. Cuma karena kondisi makro nggak bagus, bisnis nggak bagus, jadi kita batal. Jadi prosesnya saya sedikit memahami lah gitu Pak. Dinamikanya sedikit memahami. Kemudian bisnisnya shipping saya memahami juga Pak gitu ya. Jadi sebelum tadi saya cerita apa namanya Pak yang saya di Prasetya Mulai itu, saya sebelumnya sempat di BUMN bisnis docking Pak. Jadi dockyard gitu. Jadi secara ekosistem saya lumayan familiar lah gitu. Ya mungkin ini salah satu dari ada ketertarikan dari pemegang saham untuk merekrut saya itu. Jadi saya bilang ini mungkin berjodoh lah gitu Pak. Itu berapa dokumen sih untuk proses IPO, dokumen-dokumen yang dipersiapkan? Kalau kita bicarakan semua kan kita sampaikan, kita disclose dalam prospektus ya Pak. Prospektus itu kan kebagi 3 Pak. Satu bicara mengenai hukum, kedua bicara mengenai keuangan, ketiga bicara mengenai pengungkapan, disclosure gitu. Nah itu yang kita sampaikan, itu prosesnya kan di keuangan Pak mesti diaudit. Jadi kemarin unik juga tuh Pak, kalau kita diaudit Pak, begitu dapat respon dari OJK, terus kita perbaiki, ternyata itu kita mesti reissue audit report kita. Saya sebetulnya, ini kalau ada komen mesti kita reissue, iya Pak, itu kan proses reissue Pak, mesti review lagi, tanda tangan, apa segala macam, itu takes time. Legal hal yang nggak mudah. Jadi kemarin dilepas berapa persen saham? 20%. 20%. Berarti ada room kalau untuk biasa orang 35-40, tapi kan bisa sampai 50 lebih. Itu rencana akan lepas sampai berapa persen menurut pemegang saham? Kepingin publik sampai berapa persen? Sekarang ini kita belum bicarain. Belum bicara itu. Masih cukup. Belum selesai, belum habis. Kita ini gini Pak, yang berikutnya ini kan kita dengan tadi kita IPO ini Pak, kita punya capital structure kita lebih bagus Pak. Financial position kita lebih bagus. Nah, ruang kita untuk mendapatkan kredit dari debt dari perbankan lebih bagus Pak. Sekarang itu udah listed, kita punya aset bagus, pendapatan bagus, revenue bagus, income juga bagus gitu ya. Dan kita untuk di luar itu Pak, tadi saya ngomong bicara mengenai tongkang, kita investasi Pak, kita akan investasi lagi yang tadi anak perusahaan ISP itu Pak, kita akan akuisisi itu lahan baru Pak untuk ISP yang kedua. Karena dengan sekarang ini nggak cukup. Lahan. Untuk dijadiin intermediate stock. Poin itu Pak. Itu kita dalam proses. Di luar itu waktu tadi mother vessel kan di tengah laut ya Pak, di Anchorage Point, Muara Berau atau Muara Jawa. Itu nanti tongkang kan ke sana Pak. Kita punya satu unit Pak namanya FTU, Floating Transfer Unit. Itu
Jadi kalau berting Pak, nih Kak, Mother Vessel di sini, kemudian FTU-nya sebelah sini, nanti tongkangnya sebelah kanannya lagi. Jadi pakai di sisi kanan. Kerja dia itu Pak, ngambil Pak, pakai alat berat, kemudian masuk ke sini, pakai belt conveyor ke Mother Vessel. Ini kita akan investasi juga Pak. Supaya kita punya audiens itu tahu apa itu Mother Vessel. Mother itu kapal besar, itu panjang lebar berapa sih Mother Vessel? Saya kurang tahu persis Pak, Tapi pernah naik ke atas? Belum, belum tapi naik. kapasitasnya Pak untuk mengangkut itu 50.000 ton sampai 75.000 ton. Wah, Beda. sementara tongkang sekaligus datang bawa berapa? 7.500. Oke. Maka satu aset kita Pak yang namanya FTU ini, Floating Transfer Unit, ini membantu proses percepatan unloading to loading. Ini kita perlu investasi lagi Pak, setidaknya satu. Iya. Nah, di sini akhirnya kita, saya udah mulai bicara dengan perbankan gitu ya Pak. Kemarin saya makan siang dengan perbankan untuk kita mau ekspansi nih, kita udah IPO gini, tolong dibantu. Kita dalam proses juga Pak. Mudah-mudahan kita mendapatkan dukungan dari perbankan ini gitu. Karena kalau kita bicara investasi kan Pak, kita bicara akhirnya cost of capital kan Pak. Kita bicara cost of capital, kita bagi dua lagi. Equity cost of capital, kita bicara debt cost of capital. Theoretically, equity itu lebih mahal. Jadi kita butuh perbankan lah untuk support kita Pak. Jadi kita combine antara debt dan equity, mana yang paling optimal cost of capital kita. Sekarang komposisinya? Sekarang masih dominan di equity Pak. Masih di equity Pak. Makanya kita butuh perbankan. Makanya saya bicara dengan makan siang dengan regional CEO-nya, saya bilang Pak, ya Bapak tahu lah kan Bapak orang perbankan kita nih masih banyak equity, cost kita mahal nih, saya bilang. Saya mau efisien. Gitu. Sabar. Dengan equity-nya banyak, bukannya struktur keuangan masih lebih baik karena tidak ada beban bayar utang. Ini pandang orang nggak ngerti keuangan ini. Iya. Jadi kalau kita kan tujuan dari Go Public selain untuk bagaimana supaya masyarakat bisa ikut menikmati juga ikut menjadi pemegang saham, tapi memperbaiki struktur keuangan. Jadi yang dulu dominannya utang bank, tadi disebut lunasi utang, termasuk anak perusahaan. Ini lebih sehat kan kalau sudah ekuitas kan lebih bagus, dia nggak perlu bayar utang. Kan susah kita kerja setengah mati bayar utang. Jadi mungkin gini Pak, utang kita itu sifatnya private equity Pak. Jadi pinjaman kita bisa bilang ini equity loan lah gitu ya Pak. Ini mahal. Kenapa dilakukan ini? Saya bicara dari pengusaha bilang ya kita mau tumbuh. Jadi waktu yang ada bisa ngasih kita itu mahal nggak apa-apa kita tumbuh. Tapi kita perbaikin. Maka IPO ini adalah langkah strategis perusahaan untuk memperbaiki financial position-nya. Sekarang financial position kita udah baik, ya. Tapi kita mau lebih baik lagi kan gitu Pak. Maka kita perlu debt, hutang dari berhutang dari debt Pak gitu. Tadi boleh dibilang tuh equity financing kita Pak. Gitu. Nah sedikit nih Pak bicara mengenai pembiayaan, bukan maksud ngajarnya Pak. Nggak apa-apa. Pak Primus, kita bicara kepada audiens biar ini literasi masyarakat juga. Untuk membujuk Indonesia emas. Pak Primus ini kan di dunia keuangan investor masih canggih gitu. Jadi kalau kita bicara pinjaman Pak, kita bicara pasti cost of capital. Ya, kita bicara cost of capital ada pilihan. Kita dari equity ataupun dari debt gitu Pak. Di mana sih yang paling bagus ya di kombinasi antara debt dan equity yang paling optimal gitu ya. Nah, kalau dari equity itu cost-nya lebih besar. Kenapa? Karena ada uncertainty. Kalau kita pinjam hutang misalnya ke bank gitu ya Pak ya, debt gitu ya. Itu pihak perbankan lebih pasti Pak. Dia pasti satu dapat angsuran pokok, dapat bunga. Kalau equity diinjek gitu ya Pak. Pengusaha kan kapan bayaran nanti kalau untung kapan ya bagi dividen. Uncertainty tinggi. Tadi Bapak tanya mengenai pertumbuhan. Sekarang ini kita berjanji loh pada pemegang saham yang baru itu 20% masyarakat bahwa perusahaannya akan tumbuh, akan memberikan Bapak Ibu semua investor profit. Nanti kita kasih namanya dividen. Di kebijakan dividen kita Pak, di prospektus kita state itu Pak, kita akan bagikan dividen sebanyak-banyaknya 80%. Hingga 80%. Sebanyak-banyaknya Pak. Saya baca prospektus lain Pak 50%. Saya diskusi dengan pemegang saham, Pak Yusuf, Pak Witis 80%. Pak, kalau kita perusahaan udah tumbuh, profit kita bagiin lah ke pemegang saham. Jadi mereka harus mendapatkan manfaat dari IPO kita. Itu prinsipnya. Saya pikir ini menarik ya, sebuah filosofi dalam mengelola korporasi
jangan sampai berpandangan, korporasi berpandang, oh easy money itu adalah kita go public dapat uang. Sementara uang masuk itu tidak ada pikiran bagaimana untuk bisa menciptakan keuntungan yang signifikan agar pemegang saham bisa mendapat dividen. Itu yang paling penting, Pak. Karena kalau dengan profitnya bagus, saya lihat tadi, pertumbuhan bagus, ada dividen, itu pasti terdampak kepada kenaikan harga saham, pergerakan harga saham di market. Jadi kan dari ya kalau kita bicara investor ya Pak, ada short term investor, ada long term investor. Gitu. Kalau short term ini kan berharap dari capital gain, dan mereka bertransaksi jual beli itu biasa lah itu normal sekali. Long term ini kan kalau dilihat fundamental bisnis perusahaan ini bagus, memberikan kepastian, quote unquote ya Pak, kepastian sustainable dividennya, mereka kan akan bahagia, akan happy dengan saham yang mereka pegang gitu. Dan mereka kan keep itu. Dan itu dari tadi saya sampaikan Pak, komitmen pemegang saham jelas banget gitu. Bahkan saya men-challenge, Ayuso Pak, not 50, no Pak, 80 Pak. 80 ya. Kasih pemegang saham itu. Tapi ada nggak rencana akan lepas lagi sekian persen saham? Saat ini kita belum bisa bicara sana Pak. Karena tadi saya sampaikan kita masih coba cari kredit dulu dari perbankan gitu ya Pak. Mungkin setelah itu kita bisa aja kita right issue gitu ya Pak. Bisa aja kita bicara mengenai kita mungkin keluarin bond gitu ya. Kita lihat Pak dinamika bisnis ini. Sampai hari ini raport Anda di mata pemegang saham udah oke belum? udah sukses go public soalnya. Harganya juga bagus, market cap Pak. Kalau orang bicara TBK kan bagaimana market cap? Dia dari 4T udah tembus 10T kan, luar biasa kan Pak. Saya mungkin nggak bisa jawab itu kali Pak. Bapak tanya karena beliau menilai saya. Kalau nilai cukup debat capres saja bernilai. Oke, saya pikir kalau saya lihat ini luar biasa Pak, sukses Pak. Apa kira-kira tantangan yang paling berat ketika menangani IPO? Selama 7 bulan ya? 7 bulan di perusahaan ini. Jadi kita dengan waktu sih Pak. Waktu ini karena di situ kan Pak semua lembaga penunjang mendukung kita Pak. Kita untuk legal ada notaris, ada law firm, konsultan hukum, kemudian ada auditor sini Pak, ada appraisal, ada segala macam. Untungnya Pak ini kita tim cukup solid. Kita punya WhatsApp group untuk proses IPO ini dan kita setiap weekly ada meeting Pak, update gitu. Jadi kalau ada obstacle apa bisa langsung solusi di situ, saling mengingatkan gitu Pak. Kadang-kadang mungkin dari setiap perusahaan yang agak lama juga Pak untuk menyerahkan satu dokumen. Kan semua kembali dari perusahaan lagi kan Pak, data-data dari perusahaan semua. Mau data keuangan, data legal, semua dari perusahaan. Data operasional itu dari perusahaan. Kalau kita lama mungkin dengan weekly ini akan terbantu. Dan juga Pak dari pemegang saham kan juga memonitor Pak. Gitu kan. Dia bilang ini gimana targetnya, gimana komitmen Anda semua gitu. Itu kan kita ditanya juga gitu Pak. Gitu kan. Jadi dari situ direction-nya clear sih Pak. Dari pemegang saham clear, dari kita juga tim juga udah clear untuk menjalankan ini. Ya alhamdulillah cuma molor 7 hari Pak. Dan timing wise cukup baik gitu ya. Seminggu sebelum pilkada, sebelum pilpres dan pileg. Nah, ini kan baru listing 7 Februari. Nah, tahun ini pasti ada pengumuman, sudah ada pengumuman laba tahun lalu ya. Kapan RUPS-nya? RUPS-nya untuk membahas kinerja 2023? Mungkin dalam 1-2 minggu ke depan Pak. RUPS. Karena kan kita lagi proses audit Pak sekarang. Nah, ini sudah bisa bagi dividen tahun ini? Yang tadi kita sampaikan kebijakan dividen itu untuk berlaku di 2024 sih Pak. Oh, 2024 nanti kan bagian di 2025. 2025. Sabar, 2024 tidak ada dividen. Untuk hasil 2023, saya pikir kita mesti konsolidasi dulu lah. Gitu. Konsolidasi. Oke. Tapi itu terus sudah disclose di dalam prospektus? Kita disclose ya. Itu disclose kita bilang berlaku di 2024. Buku 2024 ya Pak ya? Untuk dibagian di 2025. Ya, dibagi 2025. Oke. Sudah berapa perusahaan Pak Faisal? Dari tamat sekolah, bekerja itu sudah berapa perusahaan? Pindah-pindah. Dan terakhir tadi yang disebut sebelum ke sini ya, sebelum ke Ankara, itu di Prasetya Mulia bukan di sekolahnya, bukan di universitinya. Executive education-nya. Tapi kita ngisi kelas juga sih. Oh, sekolah, ngajar ya. Berarti kombinasi yang bagus juga ya.
akademisi, praktisi juga. Mantap lah itu, ilmunya hidup, praktik. Sebetulnya hakikat menurut saya, guru yang benar begitu, terutama yang perguruan tinggi. Nggak bisa dia cuma di kampus atau praktek, Pak. Iya. Nah, ini jelas case study-nya banyak sekali dari murid jadi pintar, Pak. Betul. Itu berapa perusahaan? Angkara ini yang ke-10. Yang ke-10. Jadi kalau saya kerja akhir Jadi total general Pak Faisal bekerja berapa tahun? 33 tahun. 33 tahun berapa perusahaan? 10. 10 perusahaan. Jadi rata-rata 3 tahun ya Pak ya. Rata-rata. Itu bagus atau kurang bagus, Pak? Itu bisa disebut kutu loncat atau gimana? Ini coba ini pandangan umum aja. Ini semuanya let it flow lah Pak. Iya. Ya, saya jalan nggak pernah. Saya bukan termasuk apa. Waktu saya sekolah, saya SMP, SMA gitu, saya bukan yang tipe pelajar Pak yang dapat nilai terbaik di kelas, itu bukan tipe itu. Gitu. Praktis saya belajar tuh pas kuliah S1 lah. Gitu. Iya. Itu pun dengan kondisi semester 1 mesti dengan gaya SMA. IP saya masih 1, something Pak, belum 2 tuh, karena ada nggak lulus 2 mata kuliah gitu. Iya. Jadi pelan-pelan saya perbaikin, alhamdulillah saya lulus masih di atas 3 tuh. Wah, luar biasa. Jadi ada ngejar waktu Pak, ngejar ketinggalan kemarin. Ada growth, Pak. Ada growth lah gitu. Nah, ada continuous improvement. continuous improvement. Kalau kita bicara continuous gitu. Nah, kalau kita jadi auditor dulu Pak, zaman kita kuliah, kalau kita lewat Sudirman, di sana ada Chess Plaza ya Pak. Ada dulu kantor akuntan namanya SGV Utomo. Ya, itu luar Ya, biasa. kita selalu, itu kan yang pertama di Indonesia dan itu terbesar. Kita bilang, oh kalau bicara sama teman-teman di mobil gitu, karena kita suka jalan malam-malam jam 11. Pingin kerja di situ ya? My future office gitu, Nah, bahasanya office, gitu. ya. Tapi dalam Dulu perjalanannya, perguruan tinggi Trisakti ya? saya Trisakti. Salah satu universitas yang jurusan akuntansi terbaik ya? Pada zamannya iya, Pada pada zamannya iya saat itu. Jadi kalau ngambil dari swasta, Trisakti salah satu favorit untuk para employer lah. Nah, kemudian saya kerja Pak, ngelamar sana sini dapatnya di Deloitte. Saya dapat 3,5 tahun di sana. Dalam prosesnya itu, untungnya suka berdiskusi, ketemu orang gitu ya. Jadi kita ada timbul ide, timbul improvement gitu ya. Akhirnya di situ saya bilang, oh saya harus tambah lagi S2 nih. Gitu. Mesti belajar lagi corporate finance. Karena accounting itu kita bicara backward looking, ke belakang. Sementara finance lebih pada forward looking, ke depan gitu. Makanya kalau saya lagi ngisi acara di proses mulai, saya bilang nih, ini bedanya accounting sama finance, ini belakang nih ke depan gitu. Karena kan kita aja orang-orang yang ke belakang itu accounting ya. Karena kita compliance Pak, kita catat gitu ya. Finance lebih banyak strategi gimana kita untuk perusahaan tumbuh, financingnya gimana gitu ya. Nah, dapat dari situ ada planning itu, kalau saya stay di kantor akuntan Pak, uang saya nggak terlalu banyak gitu ya. Karena saya waktu itu saya harus ke luar negeri. Saya punya dream ke luar negeri. Saya hitung-hitung ke Amerika, Inggris, Australia, yang paling mungkin Australia, kosnya lebih rendah, living cost-nya. Living cost lebih rendah dibandingin Amerika atau Europe ya? Atau Inggris ya. Inggris ya. Kemudian tuition cost-nya nggak jauh-jauh beda sih, tapi living cost kan juga lumayan dominan. Gitu. Nah, dari situ akhirnya saya diterima satu perusahaan shipping. Nah, tadi yang baru logistik Pak, jadi saya pernah masuk sana Pak sebagai accounting manager gitu. Selama 3,5 tahun juga di sana gitu. Jadi saya dapat double salary Pak, saya bisa saving, dan kebetulan saat itu setiap saya punya uang lebih, misalnya THR, bonus gitu ya Pak, saya beli US dollar. Saat itu masih tahun 96. 96 itu mulai tanda-tanda krisis mulai. Belum Pak. Belum ya? Belum. Oh ya, dari Thailand ya? Belum. Ya? 95 itu masih belum lah. Kita pure saya beli karena saya pengen. 97 baru mulai kan? 97 baru. Betul. Beli karena ya saya harus punya, namanya kan don't put your money in one basket gitu. Yeah. Jadi ini rupiah, ini dolarnya lah gitu aja. Konsep investasi lah. Walaupun belum belajar investasi, tapi udah ada mikir-mikir gitulah gitu ya. Sudah mengerti ya. Don't put your eggs in one basket. Gitu. One basket. Oke. Betul. Nah, akhirnya saya taruh krisis. Nah, di krisis itu saat itu orang banyak kehilangan pekerjaan, tapi bagi saya saat itu fortunate, malah saya dapat uang banyak gitu. Uang banyak itu saya kita ngamatin dari 2000. Oh, waktu itu krisis luar biasa tuh. Sangat Pak. Orang sebut krismon, sampai orang bikin itu restoran di mana-mana gitu kan itu. Tenda. Tenda yang biru bikin. Saya justru saat itu boleh dibilang uang saya agak lebih. Waduh, justru menikmati ya. Menikmati, tapi di saat orang lagi sulit ya kehilangan pekerjaan, saya tetap bisa kerja, perusahaan nggak kolaps. Karena perusahaannya gini Pak, dia pendapatan US dollar, expense-nya rupiah.
Jadi begitu dolar naik, dia malah untung. Laba kita besar, Pak. Akhirnya kita dapat bonusnya besar. Tahun-tahun itu, Pak, tahun 97, 98, saya dapat bonus cukup besar. Yang itu saat itu saya bisa convert menjadi Australian dollar untuk saya sekolah gitu. Jadi singkat cerita saya sekolah, Pak, my own money, financing sendiri gitu ya. Saya sekolah 1,5 tahun lah di Australia, saya ambil corporate finance sesuai dengan saya inginkan gitu ya. Dapatnya kita belajar mengenai corporate investment, corporate finance dan segala macam gitu. Saya balik, setelah itu saya kerja di beberapa perusahaan multinasional, Pak, kebetulan karena mungkin banyak yang rekrut saya juga gitu ya. Yang paling lama itu salah satu pabrik semen dari Swiss saat itu rekrut saya. Saya 7 tahun di sana. Ya itu saya pindah-pindah, Pak. Kalau ditanya apakah emang itu paling lama 7 tahun ya? 7 tahun paling lama. Apakah itu by design? Saya melihat opportunity aja sih gitu, Pak. Opportunity dalam arti kayak tadi saya pindah dari kantor akuntan mau ke ini karena saya nyari uang. Saya punya uang lebih untuk bisa labung atau ke Australia. Terus kemudian saya pulang dari sana, saya kerja, penting saya dapat pekerjaan dulu. Kemudian setelah dari situ saya perusahaannya nggak gitu bagus, saya diterima perusahaan Norwegia. Itu nggak terlalu lama. Kemudian udah mulai agak jenuh, Pak, dengan keuangan. Saya bilang nih kalau ada opportunity kerja tapi non keuangan saya kepingin. Ngomong dalam hati, Pak. Datang tuh tawaran itu, Pak. Saya menjadi asisten CEO, asisten presiden director and CEO di perusahaan semen itu. Di situ saya banyak belajar bisnis. Jalan 6 tahun, saya lihat nih saya nggak mungkin bisa stay di sini untuk level sampai tertinggi gitu. Saya lihat opportunity, saya harus pindah. Saya ngeliat pindah ke perusahaan lokal, Pak, nyari direktur keuangan. Saya nggak tahu perusahaan ini seperti apa. Saya nggak ada yang kenal orang-orang itu. Saya direkrut, saya masuk. Waktu saya mau keluar, saya ditahan, Pak, kalau bisa jangan keluar. Saya bilang, I have to go, I have to leave. Karena saya bicara dengan CEO saya. It's time for me to go. I don't know whether this company better or worse compared to this one, but I have to go. If I don't try, I will never know. Saya ambil that risk, Pak. Waktu saya masuk, emang worse, Pak, gitu ya. Tapi saya jalan kan, di situ saya udah buat kan. Belajar ya? Saya belajar di situ. Kemudian dari situ jalan 2 tahun, tadi PT Baruna Logistik minta saya untuk gabung lagi untuk persiapan IPO. 4 tahun saya di sana, dari expansion mode menjadi survival mode. Kemudian saya diterima di salah satu BUMN di Jawa Timur. Saya kerja di sana 2,5 tahun. Saat yang bersamaan, Prasetya Mulia minta saya join. Saat itu saya sebagai associate consultant, Pak. Jadi tidak tetap. Once saya punya waktu, saya ngisi di sana. Gitu. Jadi itu bisa ngisi 1 hari, bisa setengah hari. Jadi saya pikir ini universitas bukan, Pak. Ini adalah executive education. Jadi klien kita ini adalah perusahaan-perusahaan multinasional maupun perusahaan nasional, Pak, yang butuh pelatihan untuk para dia punya talent. Gitu. Jadi saya kebagian untuk di finance-nya. Gitu. Jadi ya itu tadi Bapak bilang, mau nggak mau begitu saya jadi memberi deliver itu saya harus lebih tahu dari mereka, bahasanya kan gitu ya, Pak. Akhirnya saya mesti baca lagi tuh buku, baca lagi literatur lagi yang saya bisa mendeliver case study. Kita mesti ada yang saya bikin, ada yang saya ngambil dari lembaga-lembaga yang lain gitu. Jadi ini terus terang ngebantu juga saya untuk meningkatkan knowledge dan skill saya sih sedang gabung di sana. Sekarang waktu saya di tahun 2020 itu saya jadi resident consultant, Pak, misalnya permanennya gitu ya. Nah begitu kemarin saya masuk ke Ankara, saya rubah lagi statusnya, jadi associate. Makanya tuh kita bikin hari terakhir saya bikin quote-unquote perpisahan. CEO-nya Prasetya bilang Pak Faisal hanya berubah status, dia tetap bagian dari family. Gitu. Jadi ini sangat bagus, Pak. Jadi board of directors-nya ngelola ini sangat baik. Gitu. Mereka family sangat egaliter. Sangat dekat gitu ya. Selalu bilang sampai hari ini ke saya pun Bapak masih keluarga kami. Gitu. Luar biasa. Jadi itu cukup menyenangkan bagi saya lah. Gitu. Di Ankara saya sangat happy juga sampai hari ini gitu. Jadi mudah-mudahan terus berjalan. Jadi bukan by design sih, Pak, flow aja, Pak. Tapi saya pikir untuk universitas dari Prasetya Mulia itu bagus, Pak. Jadi pengalamannya Pak Faisal yang luar biasa. Dan banyak orang saya pikir perlu masuk perguruan tinggi, artinya in out lah. Sini kembali dari perguruan tinggi, biar kita punya mahasiswa itu hebat, Pak. Ya, betul. Nah, itu saya pikir. Nah, ini dari semua perusahaan tadi, berapa perusahaan itu, mana yang paling berkesan? Saya sangat berkesan waktu saya di 7 tahun itu, Pak.
Holcim. Di Holcim itu. Saya berkesan karena satu, pertama saya juga menjalani role yang berbeda. Saya bukan sebagai orang finance, saya itu sebagai asisten CEO. Yang kedua, saya mengalami Pak waktu mereka bangun pabrik di Tuban. Saya diminta ke sana. Wah, itu luar biasa ya. Masyarakat pas ada ini. Itu melatih saya Pak, NGO, ya. berhadapan dengan masyarakat langsung Pak. Demo almost every day, dan itu saya ngadepin. Oh iya, benar ya. Jadi belajar banyak di sana Pak, belajar banyak di situ betapa pentingnya communication. Ya. Itu ikinya di situ communication gitu. Padahal saya orang finance nggak suka komunikasi sebenarnya Pak. Apalagi orang accounting ya Pak ya. Iya. Kita main numbers, analisa. Ini anak kenapa Iya. nih, kenapa gitu. Iya. Tapi di situ saya belajar communication, belajar mengenai engagement. Di situ. Dengan masyarakat saya mesti temuin mereka 300-500 orang demo, saya mesti ngobrol dengan mereka, panggil perwakilan ke dalam dengan maki-maki saya gitu. Untungnya saya nggak bisa bahasa Jawa. Jadi waktu saya dimaki-maki bahasa Jawa, saya bilang, Pak mohon maaf ya Pak. Waduh udah maki-maki setengah jam Pak. Bisa diulangi nggak dengan bahasa Indonesia? Karena saya bilang saya terlahir sebagai ibu orang Betawi. Dan saya besar di Jakarta, saya bilang gitu. Dan itu jadi ketawa semua Pak. Iya. Tapi lama-lama kita ada cara lah Pak kita untuk menemukan itu, untuk bisa akhirnya kita bisa deal with them gitu ya Pak. Yeah. Banyak factors lah yang mempengaruhi itu kenapa terjadi demo segala macam. Tentunya dari internal perusahaan mesti memperbaiki diri juga, ada external factors yang mesti kita ini juga gitu. Jadi pengalaman itu Pak, dan saat itu saya bekerja untuk CEO saya, kalau saya bilang itu sebelum saya masuk Ankara ya Pak, itu CEO yang terbaik yang pernah saya temuin gitu Pak. Misalnya ya. Beliau ini tim Makai Pak, unfortunately Pak, beliau ini meninggal karena bom blasting di Marriott tahun 2009. Oh iya. Ini Pak tim Makai. Iya. Jadi saya dulu kalau Iya, bicara saya main basket Pak. Iya. Dulu ada produk udah nggak di Indonesia tapi di Amerika masih ada Gatorade Pak. Michael Jordan iklannya. Zaman saya itu dia coba bilang I want to be like Mike. Itu iklannya Gatorade. Saya bilang kalau di sini I want to be like Tim. If saya jadi pimpinan. Iya. Karena begitu menginspirasi saya benar gitu. Beliau mengelola bisnis dan mengelola people. Yang sulit ini mengelola people. People paling susah. Dan sekarang Anda menjadi CEO kan. Nah, itu pertama kali ya? Pertama kali. Menjadi CEO kan? Pertama kali. Nah, ini bagaimana Anda mengelola sebuah perusahaan? Kiat-kiat Anda supaya sukses. Paling tidak, Anda tadi kan sudah punya role model tadi. Nama siapa tadi Pak? Tim Makai. Tim Makai. Tim Makai. Orang dari New Zealand. New Zealand ya. Itu bagaimana Anda ketika ya mengelola people-nya, ketika finance mengalami masalah, bisnisnya mengalami masalah, bagaimana kiat? Kalau kita bicara bisnis sampai hari ini Ankara ini masih on track tumbuh ya Pak ya. Ada perusahaan baru tadi saya bilang itu ya. Tapi dalam mengelola bisnis pasti akan timbul masalah Pak, itu mesti kita kelola. Yang pasti Pak, yang pertama saya berusaha menjaga amanah yang diberikan pada pemegang saham atau dari atasan kita gitu ya Pak. Bagaimana saya menjalankan amanah itu gitu ya. Yang pasti saya harus kerja keras. Kan itu kunci. Saya selalu bilang ke anak saya yang laki-laki, daripada kita bicara mengenai anak laki gitu ya. Saya bilang harus kerja keras, dan dia komplain. Anak sekarang ini kan bisa counter kita kan Pak. Dia bilang Pak enggak, bukan kerja keras, kerja pintar. Saya bilang saya sempat diam beberapa saat, terus bisa saya ketemu jawaban lagi. Terus saya bilang Bang, saya manggil anak saya kan anak paling tua, saya panggil Abang. Bang, kerja pintar tuh timbul karena adanya kerja keras. Betul. Saya bilang itu. Sama juga tuh namanya dengan kesempatan dan keberuntungan. Iya. Yaitu cabangnya aja saya bilang. Betul. Dan dia diem. Tapi kan saya berusaha mau nunjukin saya juga lebih hebat. Ada unconscious saya bilang kayak gitu juga ya. Jadi saya nggak mau ngalah juga tuh. Tapi saya bilang, tapi saya pikir benar juga gitu ya. Saya bilang harus kerja keras. Jadi kepercayaan saya, amanah yang saya di tempat ini, saya mesti kerja keras untuk perusahaan. Yang kedua tuh harus, ya paling nggak harus disiplin. Disiplin. Jadi kalau saya dulu punya atasan orang Norwegia, pernah selalu bilang, Faisal, plan your day, do your plan. Karena less than 5% based on his experience itu yang unplanned. Selebihnya planning, all plan. Jadi plan your day, do your plan. Itu betul Pak, unplanned. Jadi memang ada yang mengatakan seorang CEO harus punya plan for unplanned Pak. For unplanned. Sesuatu yang
yang tidak terduga kan? Terduga, betul, betul. Itu menarik. Jadi disiplin itu karena kita rencanain yang mau kita lakukan, execute. Pasti ada terjadi unplanned juga, ya harus disiapkan aja kan. Kita belajar dari semuanya proses gitu kan. Iya. Yang terakhir sih yang saya jaga Pak, integritas, kejujuran. Jadi kalau ini mungkin bicara ada ditanamkan orang tua ya Pak gitu. Jadi di masa-masa saya kerja dulu itu Pak ngalamin juga godaan. Saya ngalamin, bukan berarti saya. Oh ya. Kalau dulu saya bicara Punya uang masih muda, ya sebelumnya nggak punya uang, begitu kerja punya uang ya, dan masih muda pula ya. Dan mau kelihatan hebat kan. Hebat. Umur 27 saya mau sampai 40 saya mau kelihatan hebat di mata teman-teman. Betul. Itu ada di otak kita. Apalagi kan. atlet juga, pemain basket ya. Main basket nggak atlet sih Pak, main basket aja. Kalau bilang atlet saya malu juga tuh. Main basket. Tapi pemain sekolah kan? Main SMA, Ya. main klub juga, klub amatir ya. Oh itu. Nah, ada satu titik Pak kita dapat godaan itu. Oh, itu orang tua saya masih lengkap, bapak ibu saya masih ada gitu ya. Intinya saya dapat penawaran cukup signifikan lah Pak. Iya. Saya akan dapat satu transaksi itu 75 juta. Itu tahun 96, awal tahun. Saya masih ingat terus Pak, kali itu godaan pertama yang saya terima gitu. Dan saya tergoda, karena harga Honda Genio saat itu 68 juta Pak. Jadi kalau saya ambil duit itu, saya bisa beli mobil Genio baru. Terus transaksi kedua, karena ada 5 transaksi. Transaksi kedua saya dapat lagi sebesar itu, karena kita bukan bersepakat ditawarin 150 bagi 2 gitu ya. Berarti kalau kali 5 kan Pak, 75 kali 5 kan sama dengan 220, 300-an, 400 gitu. Oh, berarti setelah itu saya bisa beli rumah. Itu udah otak saya gitu Pak. 2 hari mikirin, nggak bisa tidur. Karena kepingin, hati kecil saya kepingin. Tapi ragu. Akhirnya saya sampaikan lah ke bapak ibu saya kita lagi makan, saya bilang, "Mah, Pak nih saya dapat ini nih." Itu spontaneous dengan bahasa lugas, bahasa orang Betawinya, ibu saya orang Betawi, itu bapak saya juga. Itu dia bilang, "Jangan, kalau bukan hak lu jangan diambil, karena akan habis. Banyak kalau bukan hak akan habis, sedikit kalau hak halal awet." Betul. Itu bahasa simpelnya. Dan itu sampai hari ini saya pegang. Mudah-mudahan saya nggak tergoda gitu. Kan berjalan terus kan ya Pak ya. Proses ini kan saya masih bekerja gitu kan ya. Kadang-kadang kalau goda itu datang saya suka ingat, berarti kan saya sekarang ngasih makan anak istri saya kan. Saya cuma bilang dulu orang tua saya kasih makan saya halal. Kalau saya ngasih anak saya makan nggak halal, nggak fair buat anak saya gitu. Jadi ngerem lagi gitu. Godaan is always there Pak. Uang panas orang bilang ya. Uang panas. Nah, baru usia 53 tahun ya, masih muda Pak. 54 Pak. 54 ya. Kapan berhenti kerja nanti rencananya? Artinya pensiun. Tadi sempat cerita ayah, wah nanti Faisal kalau sudah bekerja, biar Bapak juga lebih banyak ibadah, jadi nggak perlu harus habis-habis nyari uang, lebih banyak ngurus yang lain. Saya mau ada satu statement dari Pak Mahathir Muhammad. Umur 92, beberapa tahun lalu Pak masih dansa. Luar biasa Pak. Masih dansa. Dansa. Dan sekarang suksesor dia yang namanya siapa PM Malaysia sekarang? Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim umur tahun lalu 76, sekarang barangkali 77. Iya. Masih kuat. Datuk Mahathir dia bilang bahwa otak itu mesti terus bekerja, terus dipikir. Karena apa? Kalau Anda nggak gunakan, akan jadi useless, akhirnya jadi penyakit, jadi ya segala macam. Beliau masih mikir bahkan mikirin negara gitu ya. Mungkin saya don't expect sampai 90-an ya Pak, tapi saya berharap dengan pengetahuan yang saya punya, network saya punya, masih terus berkontribusi lah, gitu ya. Kalau tanya kapan pensiun, saya kembalikan kepada pemegang saham saya. Kalau dia masih dikasih amanah, kemudian saya akan terus bekerja Pak, gitu ya. Dari pemegang saham amanah ada permintaan, tapi dari Pak Faisal sehat dan badan sehat kan? Sehat badan terus. Kalau kita nggak sehat kan? Betul. Ya. Makanya sekarang ini saya berusaha menyeimbangkan lah bahasanya gitu, menyeimbangkan antara saya berkarir, saya coba menyeimbangkan dengan urusan agama juga Pak, karena at the end of the day kita semua akan meninggal gitu ya. Apa yang kita bawa itu amal kebaikan kita gitu kan ya, sesuai dengan agamanya masing-masing gitu Pak ya. Kemudian yang ketiga adalah dengan keluarga, saya coba seimbangkan itu gitu. Jadi tanya berapa porsinya, ya coba seimbang lah gitu ya. The good things juga kalau saya bicara di Prasetya Mulia Pak, itu kan selama saya masih kuat,
dia tetap bisa kontribusi ke sana. Jadi ada terus dari harus baca gitu. Jadi kalau ditanya apakah pensiun, saya sih pengen terus berkarya gitu ya, sampai sepuas saya dan sehat ya Pak tentunya. Dan dibutuhkan tidak semua orang punya kemampuan seperti Pak Faisal. Jadi orang punya kemampuan, apalagi bisa menghasilkan wealth, dari situ kita bisa membagi orang yang memang yang kurang beruntung, ya toh? Atau yang berkebutuhan khusus, kan begitu. Itu. Nah, tentu saya lihat tadi cerita, ya ada yang sulit, ada yang gagal, tapi banyak suksesnya juga. Nah, dari orang tua banyak belajar ya, orang tua kiai, malah memang waktunya boleh dibilang banyak dihabiskan untuk agama ya, tapi bekerja di kedutaan ya, Kedutaan Aljazair, kedutaan ya, bagaimanapun juga supaya punya wealth juga untuk membiayai keluarga ya. Betul. Nah, ini apakah dari kecil sudah punya filosofi hidup sampai hari ini? Pedoman lah masing-masing. Pak Faisal barangkali punya filosofi hidup yang sehingga pindah-pindah pekerjaan, tetap keluarganya bagus, sukses tadi bisa menghindari yang uang panas tadi semuanya. Saya nggak tahu ini apakah filosofi itu tidak ini Pak. Jadi kalau tadi tanya saya SMP SMA itu saya praktis nggak pernah belajar lah, praktis. Hanya belajar tentu kalau mau panas saya belajar gitu ya. Hari-hari sih mungkin nggak belajar. Sampai tapi bergaul. Itu penting. Nah, itu kalau bergaul, alhamdulillah sih Pak, teman banyak lah. Menurut saya paling penting itu bergaul. Teman banyak Pak. Jadi saya dulu punya namanya teman nongkrong, teman basket, teman ini macam-macam lah gitu. Jadi ada kategorinya. Dan saya semua berteman dengan mereka. Gitu, ya. Waktu saya mau lulus SMA, om saya datang ke rumah lagi main silaturahim gitu ya. Ditanya ke bapak saya, ini mau kuliah di mana gitu? Nggak tahu tuh, nggak jelas tuh gitu. Udah Kak, sekolahin aja di akuntansi Trisakti. Oh, kata tamu tadi? Kata om saya. Kata om. Trisakti. Karena apa? Itu jadi orang kaya. Simpelnya, orang Betawi lagi Pak. Jadi orang Betawi ya? Orang Betawi. Oh, jadi ibu Betawi, bapak yang Banten. Banten ya. Orang Betawi dengan jadi om Betawi mengatakan biar jadi kaya. Jadi orang kaya. Kan tuh orang kaya semua tuh yang keluar dari situ. Gitu. Saya spontan saya bilang, kalau jadi orang kaya saya mau. Karena saya mau jadi orang kaya. Iya. Saya nggak punya apa itu mau jadi apa gitu ya. Tapi kalau kita pelajari sampai hari ini berarti kan keberadaan kita harusnya bisa bermanfaat untuk orang lain. Iya dong. Jadi kalau dulu skupnya mungkin saya masih di keluarga inti ya Pak ya. Misalnya saya dan anak istri plus ibu saya, karena bapak saya sudah meninggal, berarti ibu saya tanggung jawab saya gitu. Kan di Islam diajarkan Pak bahwa ada 4 wanita menjadi tanggung jawab Anda. Yang pertama istri Anda, kedua anak perempuan Anda. Yang pertama malah istri. Istri Anda, anak perempuan Anda, ibu Anda, dan saudara perempuan Anda. Saudara perempuan, Itu 4 wanita yang nanti pada saat kita meninggal, bahasa Islamnya kita dihisab Pak, itu ditanya, ini Anda urus nggak? 4 wanita nih? Iya. Itu seperti itu, gitu ya. Maka bapak saya pernah yang nyampein ke saya dan kakak saya dipanggil, tolong jaga adik perempuan kamu. Oh, jadi keluarga Pak Faisal yang persulung laki-laki? Laki-laki, Pak saya Faisal kedua, tengah, terus ada adik perempuan. Oh, disuruh jaga yang perempuan ini? Diamanatin, entah maksudnya apa saya nggak tahu, tapi waktu itu kita dipanggil duduk bertiga, tolong jaga adik kamu perempuan. Luar biasa. Ada statement yang bikin saya takut gitu. Dunia akhirat saya nggak ridho. Kalau nggak diurus. Kalau nggak diurus. Itu. Jadi awalnya kita untuk lingkungan terkecil gitu Pak, berguna gitu ya. Setelah itu saya coba memaknai ya Pak ya, memaknai kehidupan aja gitu ya, bahwa kita hidup itu kan keseimbangan. Ada kaya, ada miskin, ada tinggi, ada pendek, ada hitam, ada putih, segala macam gitu. Jadi kalau kita lihat itu nggak semua orang jadi orang kaya, nggak semua orang jadi orang menengah, nggak semua orang miskin. Itu harus ada semua tuh. Karena apa? Ya wajib yang kaya itu untuk berbagi. Betul. Yang menengah juga berbagi. Yang kalau nggak ada orang yang susah gitu Pak, bisa disuruh nggak bisa. Betul. Bapak bayangin kalau di kantor gitu Pak, semuanya direktur gitu Pak. Kita mau minum susah tuh Pak. Iya, kalau nggak ada office boy. Tadi kita datang, saya datang sini tanya mau kopi apa Pak. Kalau semuanya S2 Pak, nggak ada yang nanyain tuh Pak. Jadi saya lihat hidup itu adalah keseimbangan gitu. Jadi memang harus kita berbagi, ada konsep berbagi. Tadi kita bicara Pak mengenai di Bapak ada perpuluhan, kita ada ya 2,5%, itu kan konsepnya berbagi. Nah di Islam itu ada rukun Islam 5. Pertama syahadat, kita wajib mau mengucapkan. Tapi kalau saya terakhir sebagai orang Islam, saya udah otomatis. Kedua saya harus sholat. Ketiga zakat. Keempat
puasa, kelima haji. Dari 5 ini 4 individu semua. Mengucapkan syahadat individu, sholat individu, puasa individu, haji individu. Cuma zakat doang yang sifatnya adalah hablum minanas, manusia. Yeah. Tapi ini paling berat tantangannya. Karena apa? Kita merasa itu semua punya kita gitu. Jadi untuk kita berbagi tuh, tadi saya cerita kalau kita bagi zakat tahunan, godaannya ada, gede juga ya, sayang juga ya, ada tuh. Dan itu pernah saya alamin gitu. Akhirnya saya mau coba, yaudah saya diversifikasi bulanan aja, jadi nggak gede gitu. Karena itu wajib Pak. Kalau tadi zakat tuh semua wajib. Kalau tanya mengenai di masjid itu sifatnya sukarela kan. Itu kita namanya infak atau sedekah. Tapi semakin Anda banyak kasih semakin baik. Dan matematika Tuhan, matematika Allah itu Anda kasih keluarin 1, datangnya 1000. Begitu. Kita belum bisa maknai sih Pak, tapi katanya gitu. Kata-kata para ustadz. Iya. Nah tadi pesan menjaga harus berlaku baik kepada 4 perempuan tadi. Yang saudari tadi gimana? Tentu sudah punya keturunan. Jadi yang saudari tadi sudah bekerja apa profesinya? Adik saya. Ya, adik saya saat ini dia kerja di Telkomsel Pak. Salah satu manajer di sana gitu ya. Bahkan waktu nikah dia duluan Pak. Oh nikah duluan? Duluan. Waktu itu karena saya pengen sekolah ke Australia gitu ya. Dia nikah duluan. Kemudian sekarang anaknya lebih besar, lebih tua daripada anak saya. Jadi bulan lalu baru menikahkan anak pertamanya. Jadi kalau saya bicara sama ibu saya bilang, yang udah paling enak dia nih. Saya bilang, anakku udah selesai semua. Ya, berarti Pak Faisal sudah melaksanakan. Tapi bukan dibiayai oleh Pak Faisal, bukan? Bukan. Berarti selama hidup Pak Faisal itu tidak termasuk sandwich generation ya. Sandwich generation tuh orang yang ketika dia udah bekerja, punya istri, dia harus berbiaya orang tuanya, biaya adik-adiknya. Pak Faisal nggak mengalami itu. Nggak. Hebat. Ke Indonesia umumnya sandwich generation. Ke saudara nggak Pak. Alhamdulillah ya kakak saya kerja di Chevron. Secara itu cukup baik. Adik saya juga di Telkomsel juga cukup memandai gitu ya. Paling ibu doang kan Pak yang kita. Dan saya pikir tuh hampir semuanya lah sama lah Pak. Kita ada kontribusi bulannya ke ibu kita, kakak saya, adik saya gitu. Itu normal sambil semua keluarga juga seperti itu. Itulah indahnya tuh orang Indonesia tuh Pak. Indahnya berbagi. Iya, diajarin seperti itu kan Pak. Saya juga tanya teman-teman saya yang mau yang Kristen, Katolik juga sama, berbagi juga konsepnya Pak. Gitu. Jadi itu bukan satu beban, itu bukan kita jalanin dengan ringan lah. Gitu. Memang saya tidak harus sampai nyokolahin anak adik saya enggak sampai. Tapi konteks Bapak saya bilang tolong jagain tuh dilihatin kalau ada apa-apa gitu ya. Dan alhamdulillah dia kehidupan ekonomi juga nggak jelek gitu Pak. Jadi kita nggak sampai tahap situ. Dengan pekerjaan tadi udah termasuk menengah atas lah Pak. Menengah atas. Top lah tuh. Kalau orang Kristen bilang puji Tuhan lah, syukurlah. Kepada Tuhan kan sudah luar biasa. Betul. Nah tadi filosofi pertama tadi mengatakan menjaga keseimbangan ya. Iya. Ada filosofi lain untuk bisa barangkali yang selalu dipegang teguh oleh Pak Faisal? Yang saat ini sih ya, ingin keberadaan saya ini bermanfaat untuk orang lain sih Pak. Keberadaan kita. Jadi mungkin dalam konteksnya udah lebih besar lagi kali ya. Karena kita bisa lihat lingkungan. Bahkan termasuk orang-orang yang pun kita nggak kenal gitu ya. Karena ya akhirnya konsepnya itu ya kita mesti berbagi lah gitu ya. Banyak yang tidak memiliki kesempatan seperti yang kita punyain atau yang dimiliki oleh anak-anak saya gitu ya. Saya selalu tanamkan anak-anak, kamu bersyukur punya kesempatan ini. Berapa anak Pak? Saya anak dua. Anak dua. Semua pria? Yang paling tua laki-laki, yang adiknya perempuan. Wah, satu pasang dong. Pasang. Itu luar biasa lagi Pak. Alhamdulillah. Luar biasa pemberian Tuhan kan? Pemberian Tuhan. Jadi saya tanamkan ke mereka juga, dan mamanya juga menanamkan itu gitu ya. Ya kita kan dengan anak-anak ini, apalagi anak sekarang ya Pak, nggak bisa ngomong kan Pak. Oh ya. Kita kasih contoh aja gitu. Jadi bahasa saya mereka bisa bantah kita. Yang kita nggak laku kepada orang tua kita. Betul. Kita nggak pernah. Mereka argue Pak sehari. Mereka argue gitu. Jadi mesti berdebat tuh sehari ini kita. Dan saya biarin itu karena saya pikir biarin jalan pikiran mereka berkembang, biarin aja padanya.
apa yang mereka utarakan gitu. Tapi saya hanya kontrol aja gitu. Karena kalau pikiran itu kita stop, kita kurangin, nanti nggak berkembang. Nanti pada waktunya mereka akan menyadari itu semua gitu. Itu saya percaya gitu. Nah, kita sekarang kan di zaman AI, Pak, artificial intelligence, dan makin pintar. Tenaga manusia, kalau dia mengandalkan otak saja, bisa digantikan mesin, Pak. Nah, ini bagaimana Anda melihat ini, Pak? Bagi karyawan dan bagi anak-anak, bagi keluarga, anak-anak, mendidik mereka ke depan. Kalau bagi perusahaan ini kan sebenarnya ini kayak bermata dua lah ya Pak ya. Bagus dan bisa jadi berbahaya ya gitu. Bisa pisau lah ini ya. Gimana kita mengelolanya gitu. Banyak hal kita dalam saya ngelola bisnis banyak terbatukan gitu Pak. Contohnya ini kan bicara teknologi ya Pak ya. Kita juga di Ankara dalam pengelolaan bisnis ini kita juga menggunakan teknologi itu gitu. Contohnya untuk kapal-kapal kita yang beroperasi itu kita taruh mereka namanya tracking system yang kita bisa monitor 24 jam gitu ya. Tapi ternyata pas saya pelajarin lagi sistem ini bukannya tracking tapi ini barging management system. Udah manajemen sampai dengan reporting. Kita manfaat itu. Termasuk AI nanti Pak begitu berkembang masuk kepada industri kita akan manfaatkan itu. Tentunya untuk yang baiknya gitu ya Pak ya. Jadi kita nggak bisa, ini perubahan dinamika bisnis gitu yang nggak bisa kita tolak. Tapi kita bagaimana kita mengadap terhadap perubahan yang terjadi gitu. Karena bisnis itu mesti dinamis, nggak bisa statis kan. Jadi bisa kita terima. Kalau di keluarga ini sebenarnya paling sulit sebenarnya gitu Pak. Beda dengan dulu zaman saya kecil, Bapak juga mungkin ngerasain kita kalau keluar rumah terus kan Pak. Bahkan tuh kalau suka dimarahin atau dijewer gara-gara nggak pulang-pulang udah maghrib gitu ya. Kalau sekarang kan beda Pak. Di kamar. Semua gadget. Dengan AC yang begitu dingin ya, begitu nikmat ya mereka nggak bergerak gitu kan. Di satu sisi mereka emang baik Pak, informasi begitu banyak gitu. Tapi ada negatifnya juga gitu Pak. Negatifnya juga, dan itu saya rasain terhadap anak-anak saya gitu. Akhirnya istri saya kebetulan nggak kerja ya Pak, dia di rumah. Saya selalu bilang ya gimana kamu bangun kedekatan dengan anak-anak kamu gitu. Karena kalau saya ini kan waktunya cukup terbatas juga kan Pak. Walaupun saya akan sempatkan di weekend saya untuk mereka gitu ya. Bisa berbagi dengan mereka gitu. Dulu saya ini biasa dari awal karir Pak biasa pulang jam 10 jam 11 malam tuh. Biasa seperti itu gitu. Jadi waktu untuk anak itu agak sedikit gitu. Tapi saya begitu mereka masuk SMP saya bilang saya harus mulai spend more time dengan mereka, dekat. Tadi Pak Primus sampaikan ke saya, khususnya karena lagi Bapak harus dekat, harus sering jalan berdua. Ini baru ilmu baru buat saya Pak, itu masukan sangat bagus. Untuk anak laki-laki. Karena role modelnya dia adalah bapaknya gitu Bapak bilang tadi kan. Itu saya iya benar ya, saya harus yang saya kurang menyadari juga tuh Pak. Jadi thank you Pak Primus tadi dapat ilmu baru lagi tuh yang saya harus bisa terapkan tuh di kehidupan saya berikutnya. Saya juga dengar dari orang-orang yang mengalami, karena dia bilang guru-guru di sekolah dari TK sampai perguruan tinggi itu mengajar ilmu pengetahuan. Mereka mengajar. Tetapi yang mengajar filosofi hidup itu orang tua. Dan anak masuk kecil, dia anak perempuan, semua anak dari masuk kecil sama ibunya. Tapi ketika dia mulai masuk SMP, SMA, laki-laki harus lebih ke bapaknya, yang wanita ke ibunya. Kan mentor yang paling utama kata mereka-mereka yang memberi testimoni ke saya adalah ayah. Dan saya mengalami sendiri. Jadi memang akhirnya kita adalah guru terbaik, mentor terbaik buat anak laki kita. Nah ini mentor terbaik untuk anak laki-laki kita ya. Ini quote-nya nih. Iya, karena ya mereka sekarang zaman AI kalau sering di kamar terus gimana mereka keberanian. Jadi dari studi-studi anak laki-laki yang jauh dari bapaknya tidak menjadi orang yang berani, tidak menjadi orang yang punya kepercayaan diri. Jadi membakar orang punya kepercayaan diri itu kedekatan. Akhirnya saya juga belajar baca cerita Bung Karno, dia dekat sama bapaknya. Soekarno ketika dia sakit-sakitan ini akhirnya dekat sama bapaknya, membimbing terus Pak. Sama bapaknya Pak. Itu dekat. Jadi akhirnya dia punya kepercayaan diri. Ya. Akhirnya menjadi pemimpin. Pemimpin. Itu top ya. Lahir sebagai pemimpin. Iya, pemimpin kan luar biasa kan. Nah, kemudian tadi berbagi ya. Itu bagus, itu filosofinya. Tapi berbagi itu kalau kita punya sesuatu kan begitu. Jadi kalau Anda karir udah bagus,
Orang punya wealth dulu. Kita bicara Indonesia yang Ya. memang orang miskinnya, kalau data BPS, orang miskin masih 9-10%. Dalam angka masih 26 juta kan gitu, kan gede. Itu yang absolute poor. Ya. Yang di atas itu kan near poor kan. Ya. Ya masih kalau data, paket data penerima BPJS Kesehatan ya. Ya. Ada yang namanya penerima bantuan yuran, PBI. Ya. Jadi mereka yuran dibayar oleh negara. Dibayar negara, Ah, betul. Yang di daerah dibayar oleh pemerintah daerah. Daerah. Total mereka 133 juta, Pak. Hmm. Berarti orang miskin kita ada 133 juta, Pak. Itu angka, Angka, Pak. ya. Iya. Kami nggak bisa bayar yuran, Pak. Betul. Nah, ini yang berbagi, ya. Kalau saya tanya Direktur Jenderal Pajak, ternyata memang yang UMKM, ultra mikro yang jumlahnya 64 juta, itu pajak mereka itu nggak sampai 5%. Apanya, Pak? Pajak yang dibayar. Ya, oke. Kontribusi PPH-nya. Ya. Nggak sampai, bahkan nggak sampai 2% juga. Kecil, Pak. Terbesar korporasi, Pak. Ya. Jadi memang korporasi itu badannya, perusahaan maupun seperti Pak Faisal, pasti pajak individunya besar, kan gitu kan, Pak. Gitu kan kontribusi pada negara. Pada negara, ya. Nah, ini informasi kita harus sampaikan biar juga masyarakat di bawah jangan sampai membenci korporasi, membenci orang kaya. Karena mereka berkontribusi, Pak. Mereka bayar pajak. Betul, betul. Per negara. Dapat uang ini kan mereka bisa beri bansos, Pak. Dan Iya, APBN kita dibiayai dari pajak. Pajak kan APBN gitu. kita. Iya. Ya. Nah, kalau untuk di luar APBN, memang mesti perlu orang punya wealth, Pak. Ya kalau Pak Faisal punya wealth, pasti bisa membuat apalah, usaha atau bisa membangun sekolah, memberi ini. Itu sebanyak mungkin orang Indonesia punya wealth dan punya kesadaran berbagi, negara maju, Pak. Menurut saya, gimana, Pak? Setuju banget, Pak. Setuju banget. Jadi apa konsep itu yang saya menyadari gitu loh, bahwa dulu konsep saya hanya bekerja gitu ya. Ternyata kita itu harus punya usaha. Iya. Tanpa kita mengurangi dedikasi kita kepada perusahaan ya, Pak ya. Iya. Itu kan tidak bisa lakukan di luar jam-jam itu, Iya. apa weekend segala macam gitu. Ya, jadi saya secara Pak, gara-gara kemarin COVID nih, COVID tuh di satu musibah gitu ya, Pak ya. Tapi ada beberapa hal membuka mata kita juga gitu. Istri saya, Pak, itu dari dulu selalu pembuatan makanan favoritnya yang dia jual itu lasagna, Pak. Makanan Itali, pasta. Pasta. Itu kalau lebaran atau ada pesan ulang tahun dia buat gitu. Nah, pas kita lagi COVID, itu kan kita di rumah kan, Pak. Iya. Itu kan L40 lagi Iya, gitu iya. kan ya. Akhirnya mikir juga gitu, ini apa yang bisa kita lakukan. Nah, anak saya yang pertama ini, dia punya art cukup baik gitu, Pak. Dia passionnya ke art. Oh, iya. Akhirnya kita tolong bantuin desain logo dan namanya gitu. Didesainin namanya, jadi namanya Miss Lasagna. Dari situ saya, karena kita dulu pernah kerja pernah kuliah gitu ya, coba terapkan ilmu marketing gitu ya. Kita bikin packaging lah. Iya. Ya, kita bikin packaging box, ya, corrugated box yang kayak pizza gitu ya, Pak. Kita bikin dengan logonya gitu. Tapi ini nggak cukup nih, mesti ada goodie bag-nya gitu. Jadi kita bikinlah goodie bag gitu. Nah, setelah itu kita launching, Pak. Sekarang udah masuk ke online gitu ya, Pak. Nah, itu meng-create secara nggak langsung kan, Pak, itu menambah, kan kita selalu beli ingredients ya kan, Pak, untuk itu kan pasti menambah, secara nggak langsung kan juga pabrik-pabrik akan bertambah produksinya gitu kan. Nah, sekarang ini tahapannya saya lagi sama istri saya coba nih, selain ini kita hanya dari online, sama salah satu kafe, Pak, kita jadi supplier terhadap makanan kita itu. Kita lagi bikin untuk kita buka food stall lah ya, Pak ya. Kalau Bapak ini luar biasa. Ini sudah job creation, Pak. Sudah berapa orang yang bekerja? masih kalau saya orang finance ya, Pak ya. Kita kosnya masih kita tekan bener, Pak. Jadi masih ya, istri dan masih ART aja, Pak. Jadi ART ada tambahan doang gitu. Jadi saya selalu ajarin cost the most important thing in business management gitu. Sama nanti di Angkar juga sama kita bicara itu gitu. Jadi manfaatkan yang ada gitu. Nah, sekarang baru kita mau buat kayak food stall, Pak. Kalau saya ada satu mall dekat rumah saya, Pak, itu ada supermarket, sebelah sini toko macam-macam, ada obat segala macam. Di tengahnya itu ada food stall tuh. Ada yang jual cendol, pie segala macam. Saya bilang misalnya ini trafficnya bagus banget. Orang keluar belanja terus ngelihat. Terus kita ada temptation to buy something. Oke, let's plan untuk ini. Nah, kita sekarang lagi di proses planning itu, Pak. Kita pengen buka tuh food stall 2x2.
saya udah tahu gambar desainnya kayak apa, saya udah hitung kebutuhan capex dan opex ya 6 bulan ke depan gitu ya. Kecil-kecilan Pak, tapi kita mesti siapin gitu kan ya. Saya bilang sama istri saya nanti gini ya, saya pinjemin terbalikin tapi gitu. Saya tetap udah masalah bisnis uang masing-masing nih Pak. Karena this is your business, saya kan cuma ngebantu. Tapi waktu saya taruh duit ini tolong balikin, tetap harus untung bisnis. Bisnis harus untung. Uang nggak boleh hilang. Nggak boleh hilang. Kalaupun hilang berarti kita bagi untuk zakat untuk apa? Tapi bukan hilang karena bisnis. Itu terus Pak. Last question Pak. Ya. Apa yang masih dikejar yang belum dicapai oleh Pak Faisal ini? Oleh karirnya udah oke lah semuanya, anaknya udah sekolah selesai. Anak saya masih sekolah Pak. S1 tapi kan? S1. Anak saya yang pertama sekolah art Pak, sekolah animasi di Amerika. Kemudian adiknya karena beda setahun doang Pak. Atas pilihan sendiri kan, bukan disaran orang tua. Pilihan. Itu waktu dia memutuskan. Tapi disarankan nggak salah. Bukti Om tadi, jadi orang kaya masuk Trisakti, masuk sekolah akuntansi. Boleh juga kan? Boleh. Saya cuma bilang, saya bilang Anda ambil karir sekolah itu sesuai dengan passion dan talent. Saya bilang gitu. Saya nggak ngerti art Pak. Saya sama sekali nggak ngerti art. Jadi waktu dia putusan ke sana, saya harus baca banyak literatur tentang ngomong sana ngomong sini, tanya sama teman-teman. Jadi ya udah kalau this is your talent, your passion, then go get your dreams. Papa hanya providing for your study gitu ya. Adiknya beda setahun, dia tertarik dengan law. Saya bilang kalau law ya mesti bisnis law lah gitu ya. Terus kemudian adiknya di sekolah di Australia di Perth. Terus karena di sana bisa double major Pak, dia mau ngambil yang bicara mengenai humanitarian, indigenous gitu. Saya bilang, Dek maaf ya ini nggak ada duit nih. Saya mesti, kalau saya ajarin mereka juga ya mesti balik modal cepet dong. Saya bilang, ambillah corporate finance. Kamu terbuka opportunity untuk kerjaan lebih baik di tempat yang lain. Karena ada pilihan business law dan corporate finance. Jadi yang belum tercapai saya hanya pengen mengawal mereka Pak sampai selesai sekolah. Gitu ya. Karena tanggung jawab orang tua itu kan satu ngasih nama, kedua mendidik, ketiga menikahkan. Setelah mereka selesai kuliah, ketemulah insya Allah pasangan masing-masing, ya saya tanggung jawab saya ketiga adalah menikahkan mereka. Itu yang mau terjadi. Tahun depan 25 tahun saya married juga gitu. Tahun depan ya. Silver, kemudian insya Allah dua anak saya itu selesai. Yang laki-laki insya Allah di bulan Juni, yang perempuan mungkin di bulan November Desember. Saya bilang ya mungkin keselamatan lah itu. Bukan karena 25 tahun, tapi anak saya udah selesai kuliah gitu. Karena tanggung jawab kedua udah lewat nih. Gitu ya. Tinggal habis itu menikahkan gitu ya. Itu untuk family ya? Untuk family. Setelah itu for society? Setelah itu ke society. Ya saya mulai aktif lah Pak ke masjid gitu ya. Di Dewan Kemakmuran Masjid. Saya juga salah satu pengurusnya gitu ya. Sekarang sebagai pengurus diminta tuh jadi ketua. Saya bilang saya agak susah waktu nih. Saya bilang jangan sampai saya menjadi ketua, tapi saya waktunya nggak ada gitu. Ini kan nggak bisa sembarangan juga gitu. Ini kan ngelola komunitas ini kan juga hati-hati juga. Ini kan amanah gitu ya. Nggak hanya dari sisi uangnya, tapi gimana masjid ini jadi makmur. Makanya dia ke Dewan Kemakmuran Masjid, aktivitas tetap ada. Orang mau datang ke masjid untuk bersolat, untuk kegiatan lain keagamaan gitu. Ini kan dengan dunia hari ini kan Pak, kalau kita bicara refer ke negara-negara maju, negara barat, orang udah meninggalkan tempat ibadah Pak. Kalau kita lihat di Australia itu gereja udah mulai ditinggalkan gitu. Akhirnya mereka nggak lupain agama, padahal agama itu adalah fundamental, ada basic dari semua kita hidup. Karena semua kesulitan yang kita temuin itu akan solusi itu di agama lah. Kepada Tuhan kita minta. Kita kembali ke sana ya. Kembali ke sana lagi. Jadi penting kita tanamkan ini. Jadi mau berbagi dari sisi society-nya, ya keberadaan mungkin saya bermanfaat lebih banyak untuk orang lain. Yang paling dekat ya aktivitas di masjid saya gitu ya. Lingkungan. Sambil menyiapkan, saya nggak tahu umur sampai berapa gitu ya Pak ya. Karena at the end of the day kita semua akan hidup itu gantian. Gitu ya. Dulu orang tua saya masih ada meninggal, nanti saya ada meninggal gantian semuanya gitu. Makanya ada yang bilang kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi pasti akan terisi lah. Dan pasti kita menyiapkan generasi-generasi berikutnya yang jauh lebih baik daripada kita. Dari sisi pendidikannya, agamanya,
semua fasilitasnya. Ya berharap tadi Bapak buka podcast ini bahwa ini kita menuju Indonesia emas. Iya. Kalau saya hitung anak saya ini kan tuh bagian pada usia dia emas saat itu, umurnya 40-an. Yes. Harusnya dia bisa menjadi pemimpin yang hidupnya akan jauh lebih baik daripada saya gitu. Yang bisa berkontribusi terhadap orang lebih banyak lagi. Gitu. Saya kalau ngutip kayak Ahok, itu bagus statement Ahok. Kalau dia pengusaha, dia hanya bisa bantu 1.000 orang. Iya. Begitu dia masuk ke dalam satu pemerintahan, dia bisa dengan tangan-tangan itu bisa bantu jutaan orang. Itu filosofi yang bagus banget gitu. Iya. Bahwa keberadaan Anda itu harus bermanfaat orang lain. Itu kalau kita maknain. Betul. Dari statement Ahok, saya mencermati statement-statement kontroversial aja, tapi banyak yang benar. Yang benar. Dari saya ya, yang kayak gitu. Menurut saya seperti itu sih. Pak Faisal tadi dengan menangani masjid di lingkungan keluarga itu bagus, karena semakin banyak orang kayak Pak Faisal bagus supaya kita punya komunitas masyarakat yang betul-betul tokoh-tokohnya pluralis, sangat sekali sesuai dengan fondasi negara kita kan. Betul. Itu penting sekali. Betul. Jangan sampai negara kita ini akan terjadi begini konflik macam-macam. Janganlah. Kita perlu damaian. Perlu damai kan. Stabilitas itu fondasi semuanya. Dunia ini milik semua orang. Semua orang. Bumi yang sama. Kita berpijak di bumi yang sama. Kita lihat Ukraina kayak apa, kita lihat Gaza kayak apa, kita lihat Lebanon kayak apa, Syria kayak apa. Luar biasa. Yang susah siapa? Rakyat kok. Rakyat. Nah itu. Pemimpinnya masih bisa tidur di hotel, ngopi, Betul. makan segala macam. Tapi rakyat yang susah. Betul. Ya, ini tadi pertanyaan terakhir. Ini pesan Pak Faisal kepada zilenial. Zilenial itu Gen Z dan milenial. Pesan. Karena mereka ini yang akan menjadi generasi emas. Kita harapkan pada tahun 2045. Ya, yang saya lihat dari generasi saat ini kan berbeda dengan zaman kita ya. Mereka lebih mudah dalam mengakses informasi, mudah dari segala macam. Tetapi ada hal-hal yang perlu mungkin mereka bisa belajar juga dari kita yang lebih tua gitu ya. Atau mereka juga harus punya satu motivasi yang baik juga ya. Yang pasti kejarlah mimpi Anda itu, kemudian adalah pendidikan nomor 1. Jangan tidak punya edukasi, karena itu kemiskinan akan hilang dari sana, akan berkurang gitu ya. Kita akan juga lebih mudah dalam kita berinteraksi dengan orang lain, karena kita saling memahami dengan edukasi yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki gitu ya. Tentunya pasti saya sangat yakin dengan pendidikan yang baik, kehidupan kalian juga pasti akan lebih baik. Pendidikan itu tadi ya, agama tidak hanya knowledge, kompetensi ya, tetapi juga attitude. Attitude dibentuk oleh agama. Betul. Mempengaruhi attitude ya. Betul. Kalau bahasa Islamnya itu adab. Dan itu kata yang sudah diambil masuk di dalam kita punya undang-undang dasar peradaban. Iya. Menjadi negara yang beradab. Itu sebenarnya dari sisi attitude itu. Attitude. Itu paling penting. Karena itu tidak ada di sekolahan. Betul. Tapi dengan kita seharian itu. Jadi selain suruh berilmu, ya Anda harus punya adab yang baik. Betul. Akhlak yang baik. Betul. Saya baru lihat buku, saya belum beli, nanti saya mau beli akhir pekan. Itu judulnya Attitude is Everything. Di situ saya lihat sekilas resensinya bahwa sukses orang dalam pekerjaan itu katanya 70-80% ditentukan oleh attitude. Attitude yang baik. Attitude yang baik. Nah, maka kita sebagai orang tua juga membentuk attitude. Sekolahnya membentuk attitude. Ya. Supaya kalau mereka jadi pejabat publik, attitude-nya benar. Betul. Iya kan, Pak? Betul. Nah, itulah generasi emas kita yang punya attitude. Dari sekarang kita tanamkan. Yang nggak bisa digantikan oleh robot, mesin pintar. Betul. Pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Faisal Muhammad Nur, CEO PT Angkara Logistik Indonesia Tbk. Sampai jumpa dalam podcast konvergensi yang akan datang. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Terima kasih.